Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Wijayanti dari Fakultas Pertanian jurusan dan Prodi Kehutanan dengan NPM 2214151023. Di sini saya akan menjelaskan resume PKKMB Universitas Lampung selama 4 hari. PKKMB hari pertama. Materi pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK, MSI, MM. UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, surat elektronik, telegram ataupun sejenisnya, huruf, tanda, angka atau kode, atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Selain membuat ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik untuk mendukung informasi dan transaksi elektronik, UU ITE juga membuat pasal yang mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang termuat pada pasal 27-37, sedangkan ketentuan pidana pada pasal 45-52. Pidana dapat berupa pidana penjara ataupun denda. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, ST, MSI. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok. Praktek bullying sering terjadi di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Materi yang ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siroj, MA. Tujuan dari pengembangan karakter yaitu membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. PKKMB hari kedua. Materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik yaitu Profesor Dr. Heryandi, SH, MS. Beliau menjelaskan dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri badan hukum. Selanjutnya, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, SKED, MKes. Yang pertama yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Yang kedua, mengapa perlu manajemen risiko? Yang pertama, terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus. Kedua, meningkatnya permintaan good governance organisasi. Yang ketiga yaitu kampus sehat. Program kampus sehat dan Health Promotion University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Materi ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yuryanto, MSI. Yang pertama, apa itu mahasiswa? Yang kedua, bagaimana mahasiswa yang ideal? Dan yang ketiga, tujuan kuliah. Keempat, karakter mahasiswa. Dan kelima, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa. Dan keenam, yaitu kekerasan seksual. Dan materi keempat yang terakhir yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso, PH.D. yang berisi tentang ICT Staging Universitas Lampung, tantangan bagi Unila selama COVID-19, dan infrastruktur dan fasilitas bagi mahasiswa Unila. Selanjutnya yaitu PKKMB hari ketiga, di mana yaitu PKKMB di tingkat fakultas. PKKMB tingkat Fakultas Pertanian.
Materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Iwan Sukri Banua, MSI, yang isi materinya yaitu Revolusi 4.0 dan plagiarisme. Materi kedua yaitu Maju Cemerlang Faperta Kita yang disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Purnomo, MS. Materinya yang berisi tentang membandingkan sekolah dan kuliah, menjelaskan tentang pembimbing akademik, menjelaskan tentang kapan mahasiswa akan di DO, dan menjelaskan tentang tips cepat lulus di dunia perkuliahan. Materi ketiga yaitu Fasilitas Fakultas Pertanian yang disampaikan tentang Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai, MSI. Fasilitas Fakultas Pertanian tuh terdiri dari student center, aula, laboratorium, dan lainnya. Dan materi yang terakhir, materi keempat yaitu Hak dan Kewajiban Mahasiswa yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Kuswanta Futas Hidayat, MP. Beliau menjelaskan tentang hak mahasiswa dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa salah satunya yaitu memperoleh layanan, memanfaatkan fasilitas akademik guna melancarkan proses belajar. Dan kewajiban mahasiswa yaitu ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidik dan mematuhi dan memelihara sarana dan prasarana Unila. Dan PKKMB hari terakhir yaitu PKKMB hari keempat yang di tingkat jurusan. PKKMB tingkat jurusan menjelaskan tentang visi misi dari jurusan kehutanan, yaitu visinya tahun 2030 menjadi program studi unggul dalam menghasilkan SDM dan IPTEK kehutanan tropika berkelanjutan. Visinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan di bidang kehutanan secara profesional berbasis pengembangan IPTEK, dan kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEK kehutanan untuk melandasi penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan IPTEK kehutanan untuk mendukung tercapainya hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Selanjutnya, tujuan jurusan kehutanan. Yang pertama, menghasilkan sarjana kehutanan yang bertakwa, beretika, dan profesional dan berdaya saing tinggi. Kedua, menghasilkan karya penelitian bidang kehutanan yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEK bidang kehutanan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Materi terakhir PKKMB tingkat jurusan yaitu menjelaskan tentang Hima Silva, yaitu himpunan mahasiswa Silva. Silva artinya kehutanan atau hutan dari bahasa Latin. Hima Silva 1. Sebagai wadah kegiatan koordinasi dan komunikasi antar mahasiswa jurusan kehutanan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, seminar, pengabdian kepada masyarakat, dan keterampilan mahasiswa jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kedua, sebagai wadah untuk meningkatkan sikap kritis mengenai kebijakan bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Ketiga, memberikan masukan dan partisipasi untuk pengembangan jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hima Silva terdiri dari 1. Rumah tangga, 2. Pengkaderan dan penguatan organisasi, 3. Penelitian dan pengembangan organisasi, 4. Komunikasi, informasi dan pengabdian masyarakat, dan yang terakhir, kewirausahaan. Berikut adalah dokumentasi PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.